Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian doa. Mari saya mengundang kita menyiapkan hati untuk mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Di tengah pergumulan jemaat yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus memberikan nasihat buat mereka supaya tetap kuat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Mari malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membuka hati kita memuji Tuhan. Kunaikan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena malam hari ini di tengah pergumulan kami, kesulitan-kesulitan kami hadapi, kami boleh datang kepadamu. Kami sadar bukan kekuatan kami, kemampuan kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan.
Tapi semuanya ini kami sadar adalah dari kasih karunia, dari kemurahan Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan siapkan hati kami di dalam kebaktian doa malam hari ini. Sehingga malam hari ini Tuhan, setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami kasih kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dan kami boleh mengalami Tuhan, kasih daripada Roh Kudus pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian lagi yang mengatakan, manis kau dengar. Sebuah pujian yang sepatutnya kita ekspresikan di dalam kehidupan kita sebagai syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersahati berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini hati kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah Engkau menolong setiap kami. Di dalam kondisi kami masing-masing, Kau sangat mengerti apa yang sedang kami alami. Tetapi biarlah kami tetap melibatkan Engkau, dan kami terus membawa itu bergumul di hadapan Engkau. Bahkan ketika kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap kami secara pribadi lepas pribadi, biar hal itu jugalah yang menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan kami tetap setia, beriman, ikut kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Kau pakai menjadi saluran berkat. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah memohon dan berdoa. Amin. Pada malam hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada sebuah berita di online dengan judul "Miskin Karena Corona, Ibu Yuli meninggal dunia setelah 2 hari tidak makan". Seorang ibu yang berusia 42 tahun ini meninggal dunia pada Senin 20 April 2020 sekitar pukul 15. Di rumahnya yang bertempat di sebuah kota, yaitu di Serang. Menurut berita, ibu tersebut meninggal karena menahan lapar selama 2 hari hanya dengan minum air putih saja. Ibu tersebut punya 2 anak dan suaminya bekerja untuk mengangkut sampah. Rupanya ada dampak dari virus corona ini. Semenjak ada virus corona, suaminya tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya. Sehingga hal itu mempengaruhi pendapatan mereka dan akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan ibu ini meninggal karena 2 hari tidak makan, hanya minum air putih saja. Kemiskinan secara sandang, pangan, dan papan meningkat cukup tinggi karena dampak corona. Dari berita Kompas tertanggal 22 Juni 2020 dinyatakan tingkat kemiskinan menjadi 10,63%, diperkirakan akan meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang. Dan kemungkinan besar bisa lebih lagi banyak jumlahnya. Berbicara tentang kemiskinan, hal ini bukanlah hal yang baru. Pada zaman Yakobus, kemiskinan jelas nyata di hadapannya. Kemiskinan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang memang secara kehidupan sudah tertekan karena adanya penganiayaan. Dan itu juga mengakibatkan kehidupan sehari-hari mereka dalam hal perekonomian berpengaruh. Mereka adalah orang-orang
yang memiliki kehidupan yang begitu sangat memprihatinkan. Mau cepat-cepat keluar dari kemiskinan itu. Mereka merindukan kehidupan yang lebih layak lagi, yang lebih baik lagi. Melihat kondisi seperti ini, Yakobus tidak berdiam diri. Yakobus menyaksikan hal di mana banyak orang yang memang sedang di dalam keadaan yang kekurangan. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa kemiskinan hendaknya tidak mempengaruhi iman mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ketika kita mengalami kekurangan di dalam kehidupan kita, kita juga mau cepat-cepat keluar dari kondisi tersebut? Rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman, rasanya kita tidak tega, mungkin melihat keluarga kita kekurangan, tidak cukup makan, ada kebutuhan sekolah, ada kebutuhan hidup yang lain-lain. Rasanya kita ingin cepat-cepat keluar dari kondisi seperti demikian. Tetapi pada bagian ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yakobus mengingatkan orang-orang pada saat itu. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan setiap kita, yaitu Yakobus mengajak kita untuk belajar dari yang pertama, yaitu petani. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita akan melihat tentang petani yang seringkali dihubungkan bagaimana petani itu adalah seorang yang sabar. Di dalam kehidupan seorang petani, mereka menanti musim gugur dan juga menanti musim semi. Mereka adalah orang-orang yang sangat tahu bagaimana menunggu dari setiap apa yang mereka telah persiapkan, apa yang mereka sedang tanam. Bagaimana juga mereka adalah orang-orang yang tahu tepat kapan mereka sebenarnya harus mengambil dan juga memetik dari hasil-hasil yang mereka sudah lama-lama mereka lakukan. Oleh karena itu di dalam bagian ini Yakobus mengingatkan bahwa petani mereka adalah orang-orang yang justru kita harus melihat kesabaran yang konkret dari mereka ini. Mereka tidak menggunakan seluruh waktunya untuk membajak, tetapi ada waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan mereka. Mereka menunggu, mereka bekerja, melakukan hal-hal yang lainnya, dan mereka tahu kapan mereka harus menikmatinya. Oleh karena itu, keluar dari kemiskinan inilah yang juga harus kita memiliki pengertian untuk sabar seperti seorang petani. Sabar, sampai kapan sabarnya? Sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan setiap kita, bukan? Kalau kita sedang di dalam kondisi yang berkekurangan. Dan di dalam bagian ini diingatkan, sampai kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu untuk menguras emosi penuh dengan nafsu dan akhirnya membuahkan dosa di dalam ingin keluar dari kekurangan kemiskinan itu. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa di dalam beriman kepada Tuhan, sekalipun ada kemiskinan, ada kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi inilah yang menguatkan setiap kita bahwa kesabaran itu perlu kita pupuk di dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi diri kita seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan sekalipun. Oleh karena itu, kita juga melihat bahwa seorang petani bukan hanya dia adalah seorang yang sabar, tetapi juga di dalam selanjutnya diingatkan bagaimana mereka juga dan kita semua juga jangan bersungut-sungut dan jangan mempermasalahkan. Karena seringkali di dalam kondisi yang berkekurangan, di dalam kondisi yang memang kita miskin secara pangan, sandang dan papan, kita mungkin mengeluh, menjadi orang-orang yang bersungut, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dan kita seringkali lupa untuk mengucap syukur.
Tetapi di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, kita diingatkan bahwa di dalam keadaan yang sabar tetapi juga perlu untuk kita tidak bersungut-sungut dan tidak mempermasalahkan apa yang terjadi. Tetapi lakukanlah semuanya itu dengan iman kepada Tuhan di dalam kesabaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diingatkan untuk belajar yang kedua dari Nabi. Di dalam ayat yang ke-10 hal ini diingatkan bahwa turutilah teladan para nabi. Mengapa di dalam bagian ini kita diingatkan untuk juga belajar dari teladan para nabi? Karena seorang nabi adalah seorang yang sampai dalam keadaan akhir hidup mereka tetap mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya mungkin tertolak, bisa saja keadaan mereka tidak diterima. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang datang. Tetapi sebagai seorang nabi, mereka adalah orang-orang yang tetap mau mengasihi Tuhan. Oleh karena itu di dalam keadaan yang berkekurangan, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan kita mungkin menilai hidup kita begitu sangat miskin adanya. Tetapi kita mau tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini belumlah seberapa jika kita melihat kondisi kehidupan orang-orang pada saat Yakobus menuliskan bagian ini. Di dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami apa yang dinamakan dengan usaha berhenti. Tidak bisa jalan, gaji dikurangi, pokok-pokok di dalam kebutuhan hidup mungkin ada yang bertambah dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan semua yang ada di dalam kehidupan kita, kebutuhan hidup yang tetap harus kita tahu dan kita bisa perhitungkan dan kita bisa kelola. Kita juga di situ mau belajar untuk tetap cinta Tuhan. Meskipun hal ini seringkali bergejolak di dalam hidup kita, tetapi ini semua patut kita perjuangkan di dalam proses yang ada ketika kita mengikut Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan untuk belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ayub. Di dalam ayatnya yang ke-11 ini dikatakan bahwa Ayub menderita. Ya, dia pernah miskin sekali, tetapi ia tetap tekun pada Tuhan. Ayub adalah seseorang yang mengalami begitu sangat menderita dari kehidupan yang begitu berlimpah. Tiba-tiba menjadi sebuah kehidupan yang dia harus menjalaninya dengan hal yang begitu sangat berbeda sekali. Dalam kesehatannya juga dia mengalami bagaimana hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam tubuhnya. Hubungannya dengan keluarganya yang tadinya bisa berkumpul tetapi dia harus kehilangan anak-anak yang sangat dikasihinya. Tetapi di dalam proses yang dia alami itu, akhirnya dia juga mengatakan, bukan hanya dari orang saja aku mendengarnya, tetapi aku juga mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mau melihat dan merefleksikan, apakah sungguh-sungguh kita sudah menjadi seseorang yang sabar menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Apakah kita juga menghadapinya dengan hati yang bersyukur, tidak mengeluh, tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, apakah kita juga adalah orang-orang yang sudah belajar untuk menjadi seseorang yang memiliki daya tahan yang kuat di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan tetap meskipun kondisinya sulit bagi kita.
Dan hari-hari ini apakah kita juga tetap tekun untuk kita juga tetap membina relasi kepada Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita berjalan di dalam kehidupan ini. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8, saya akan membacakan bagian ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita perubahan demi perubahan bisa terjadi. Keadaan ekonomi bisa berubah. Kondisi badan kita yang tadinya sehat-sehat saja, mungkin kita bisa sakit, bisa berubah. Orang-orang yang tadinya mungkin memperhatikan kita dan sekarang kok sepertinya mereka sibuk sendiri dengan hal-hal di dalam kehidupan mereka. Semua bisa berubah, dunia ini bisa berubah. Tetapi kita diingatkan bagaimana Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan itu tidak pernah berubah. Janji-janjinya akan tetap tergenapi di dalam kehidupan kita. Janji-janjinya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui penuh dengan proses, penuh dengan pergumulan. Tetapi dia tidak berubah. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tinggallah bagaimana iman kita kepadanya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap kokoh mengikut dia? Ataukah mungkin ada hal-hal yang sudah kita lakukan dan itu mendukakan hati Tuhan? Mungkin menduakan dia? Atau mungkin kita sudah ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan? Seorang ibu menceritakan usaha yang sulit sekali untuk dijalaninya. Kehidupan yang dia lalui bersama dengan keluarga juga tidak mudah. Akhirnya ibu ini pernah menceritakan bahwa, oke deh, coba deh orang pinter. Saya ini sebenarnya cocoknya usaha apa? Usaha jual air kah? Usaha jual furniture kah? Usaha jual baju kah? Usaha apa sih sebenarnya? Panggil deh orang pinter, ayo janjian. Hampir dia sudah mau pergi ke orang pinter. Orang pintar dalam tanda kutip. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan akhirnya dia menyadari bahwa kalau Tuhan sudah memelihara kehidupannya, Tuhan tetap menjagai dia. Kenapa harus melewati jalan pintas yang tidak memperkenankan hati Tuhan dengan cara bertemu orang pintar itu? Maka dia mengatakan kepada orang yang ingin menemani dia, ke orang pintar dalam tanda kutip itu, sorry gak jadi. Lupakan maksud itu untuk bertemu dengan orang pintar itu. Dia menangis sejadi-jadinya dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Keadaan di dalam kehidupan kita bisa berubah. Janganlah kita hanya melihat hari ini saja, detik ini saja. Tetapi ada rancangan Tuhan yang secara manusia tidak dapat kita pahami. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita itu nantinya kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagaimanakah sesungguhnya di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, di dalam keadaan yang miskin sekalipun, di dalam keadaan yang kekurangan sekalipun, kita mau tetap meneguhkan iman kita kepada Dia, setia sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah setiap kami yang sedang memiliki pergumulan demi pergumulan ini. Biarlah Tuhan membuka jalan yang terbaik, menyatakan rancangan-Mu dan janji-janji-Mu kami yakin digenapi di dalam hidup kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memiliki iman yang kokoh di hadapan Engkau, setia
sampai akhir hidup kami. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tidak mudah ketika menghadapi situasi yang sulit untuk hidup dengan sabar, menghadapi tantangan, ataupun konsisten, tekun mencari Tuhan. Karena kondisi pandemik ini menguji kesabaran kita, ketekunan kita, daya juang kita dalam hidup maupun relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang selalu membuka tangannya, membuka hatinya untuk kita berdoa kepadanya. Dan Allah yang kita punya adalah Allah yang menepati janjinya. Dan Ia akan menjawab sesuai dengan waktunya. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita menyanyikan pujian In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do what you say in your time. Sekali lagi, in His time. In His time. In His time. He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Kita katakan in your time, in your time. In your time, in your times, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Mari saudara sekalian, kita berdoa yang pertama. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kita kesabaran menghadapi situasi ini. Baik itu bagi kita yang bekerja, baik kita yang sekolah, juga untuk anak-anak kita yang juga tidak mudah menghadapi studi secara online. Dan juga kita berdoa supaya kita juga masa pandemik ini terus tekun mencari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sampai sekarang mungkin kami juga tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi. Sehingga kami bergumul Tuhan untuk menghadapi dengan kesabaran. Tuhan tolong berikan kami, tambahkan kami kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Sekalipun kami tahu ya Tuhan untuk vaksin nanti akan ada kemungkinan di akhir tahun atau tahun depan. Tapi kami pun juga tidak tahu seperti apa dan bagaimana vaksin itu bekerja. Tetapi kami terus berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan
kepada kami untuk kesabaran dan daya juang dalam hidup ini. Kiranya kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk setiap orang-orang yang kami kenal. Kiranya kami juga memiliki kesabaran dan daya juang. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik dari Komisi Kaleb maupun sampai sekolah minggu, supaya kami juga tetap mencari Engkau di tengah kondisi ini. Bila kami juga memiliki sikap hati yang mau mendengar firman Tuhan ketika kami mengikuti ibadah online. Tuhan, tolonglah kami, berikan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita juga bersyukur kepada Tuhan jika kita masih diberikan anugerah dan kesehatan. Begitu banyak orang yang meninggal karena COVID, tetapi kalau kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, itu karena anugerah Tuhan. Kiranya kita terus memiliki alasan untuk bersyukur. Banyak hal yang kita bisa jadikan alasan untuk bersyukur. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk nafas kehidupan, untuk makanan setiap hari. Kami bisa bangun pagi dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami masih bisa bekerja, baik itu yang harus ke kantor maupun yang bekerja di rumah. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kalaupun di antara kami masih ada yang sakit atau lemah tubuh, kami bersyukur kalau kami masih bisa diberikan kekuatan, bahkan dalam menanggung sakit dan derita kami. Terima kasih ya Tuhan, bila Engkau juga mengajarkan kami bagaimana untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk kesadaran masyarakat. Karena kita tahu kita bisa membaca hal-hal yang tidak benar di media sosial. Bila masyarakat juga tetap memilah mana berita yang benar dan tidak, supaya kondisi tetap tenang dan damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kesadaran masyarakat. Kami tahu bahwa di handphone kami, di medsos kami, ada begitu banyak berita-berita yang terkadang tidak semua berita itu benar. Kiranya sebagai masyarakat kami boleh diberikan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan tidak termakan oleh berita-berita yang tidak benar ya Tuhan. Sehingga kami bisa hidup lebih tenang dan juga tidak membuat sesuatu yang membuat orang rugi ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menolong setiap masyarakat untuk boleh menjaga diri mereka dari setiap berita-berita yang tidak benar. Sehingga tidak tersulut hati mereka, tidak mengetik secara tidak bijak ketika mereka menggunakan media sosial. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa untuk pemerintah, kiranya terus diberikan hikmat dan kekuatan dalam menghadapi dan juga dalam mengatur setiap masyarakat Indonesia. Karena kita tahu Indonesia begitu ragam suku budaya, begitu ya, tidak mudah mengatur bangsa ini. Kita juga berdoa untuk para pemimpin yang masih setia, para pemimpin yang takut akan Tuhan, para pemimpin yang masih mencintai dan melindungi rakyat, supaya Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka dari orang-orang yang jahat. Dan kiranya Tuhan menyatakan keadilan bagi orang-orang yang ingin membuat kegaduhan atau kekacauan bagi dalam bangsa ini dan memperkeruh keadaan untuk kepentingan mereka sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersehati mendoakan pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga memberikan roh yang takut akan Tuhan. Engkau yang boleh menolong mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang di dalam pemerintahan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Tuhan juga boleh menolong, melindungi, menjagai para pemimpin-pemimpin kami yang masih setia kepada Engkau, yang masih mencintai rakyat, yang masih memperjuangkan rakyat Indonesia. Engkau boleh menolong mereka, menolong, memberikan kekuatan. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang hendak menimbulkan kekacauan, Tuhan yang menyatakan keadilan kepada mereka. Bagi mereka yang ingin menimbulkan keonaran bagi bangsa ini, Tuhan nyatakan keadilan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang kembali kepada Tuhan. Bangsa yang mau mencari Tuhan, bangsa yang mementingkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan
para pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa ya untuk tim medis. Beberapa waktu lalu saya melihat video di mana istri dari seorang dokter itu meninggal dunia karena COVID, dan di situ ada tim medis, mereka langsung menangis, mereka menundukkan kepala dan sangat sedih. Tim medis tidak hanya harus berpisah dengan keluarga mungkin selama beberapa waktu, ya kita berdoa untuk kondisi mental mereka, rohani mereka, kesehatan mereka. Pasti tidak mudah ketika mereka merasa gagal menyelamatkan pasien gitu. Jadi kita terus berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong tim medis. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Tidak mudah untuk melakukan tugas ini. Apalagi ketika mereka harus menghadapi pasien meninggal karena COVID atau penyakit yang lain. Tidak mudah bagi mereka harus meninggalkan keluarga. Tidak mudah bagi mereka harus memakai APD secara lengkap. Tidak mudah bagi mereka ketika mendengar berita-berita masyarakat cenderung cuek. Sementara mereka harus bekerja di tengah-tengah pandemik ini dan nyawa mereka taruhkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para tim medis Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong mereka dalam kesehatan mereka secara mental, secara rohani. Tuhan kuatkan, Tuhan yang hiburkan. Kiranya Tuhan terus menjaga hati mereka untuk terus mementingkan kepentingan masyarakat. Dan Tuhan terus memberikan pertolongan-Mu, penghiburan-Mu kepada setiap tim medis ini. Berikanlah kekuatan-Mu, anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk pasien COVID yang saat ini masih berjuang antara hidup dan mati. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Begitu pula keluarga yang mungkin sudah lama tidak berjumpa. Kiranya keluarga juga boleh diberikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk masyarakat supaya tetap menjaga protokol. Kita berdoa supaya tidak ada kerumunan orang. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang sudah lelah untuk menjaga protokol dan sebagainya. Kiranya masyarakat terus diberikan kesadaran untuk mereka tidak menimbulkan situasi yang membuat semakin parah keadaan. Mereka tidak berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi boleh menjaga situasi dengan mereka tidak berkumpul dalam pertemuan-pertemuan yang skala besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, berdoa untuk pasien COVID Tuhan yang berjuang antara hidup dan mati, khususnya mereka yang dalam kondisi parah. Tuhan, tolong ya Bapa, Engkau berbelas kasihan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, berikan ketenangan hati supaya imun mereka boleh baik untuk menghadapi penyakitnya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mungkin sudah lama tidak bertemu, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan berikan kekuatan secara psikis, secara rohani, secara mental Tuhan. Kami menyerah ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk masyarakat Tuhan. Engkau tahu situasi saat ini ada masyarakat yang lengah sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan orang banyak. Tuhan, Kau boleh menolong ya Bapak supaya mereka boleh menjaga diri mereka sendiri dan menjaga orang lain dengan tidak berkumpul dalam skala besar. Tuhan tolong biarlah masyarakat boleh ada kesadaran mengenai kesehatan, mengenai nyawa orang lain maupun diri mereka sendiri. Kiranya Engkau terus menolong ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kita juga akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin duduk di rumah atau mengambil sikap berdoa untuk supaya lebih kusyuk ya. Bapak Ibu Saudara juga boleh berdoa untuk pergumulan pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Baik bangsa ini, baik kehidupan masyarakat maupun diri kami ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk
setiap kami, supaya kami boleh memiliki daya juang, kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Biar ini boleh menjadi pengalaman rohani bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah mendengar doa kita. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh melihat Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam segala pergumulan, segala kesulitan kami. Tuhan, kami melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kalau malam ini kami boleh memuji Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kalau kami boleh berdoa bersama-sama, kami meyakini bahwa Tuhan, kekuatan-Mu dinyatakan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Biar malam hari ini kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam segala yang kami lakukan. Karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, cinta kasih sayang dari Bapa yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kami mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, selamat malam. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.